Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sariang Hasanah dengan NPM 212151055. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran matematika untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah filsafat dan sejarah matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Berjamil MPD. Pertama, ada definisi belajar. Di sini ada 3 definisi ahli tentang belajar. Nah, dari ketiga definisi ini dapat disimpulkan bahwa belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Yang kedua, ada definisi matematika. Nah, di sini ada 3 definisi matematika menurut para ahli. Nah, dari 3 definisi para ahli ini dapat disimpulkan bahwa matematika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang susunan atau struktur yang terorganisasi dan dimulai dengan unsur yang tidak didefinisikan atau diartikan ke dalam unsur yang didefinisikan ke aksioma atau postulat dan yang pada akhirnya ke dalil yang memiliki fungsi praktis untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif serta keruangan sehingga fungsi teoretisnya ialah guna memudahkan berpikir. Yang ketiga, ada definisi dari belajar matematika. Nah, di sini ada 3 pendapat ahli tentang belajar matematika. Dan jika kita simpulkan dari ketiga pendapat itu, belajar matematika adalah belajar tentang konsep, struktur, hubungan konsep, dan struktur yang terdapat dalam materi matematika secara logis dan bernalar. Yang selanjutnya, ada definisi dari pembelajaran. Nah, dari definisi para ahli ini, kita dapat menyimpulkan bahwa definisi dari pembelajaran adalah sebagai upaya sistematis yang terdapat interaksi di dalamnya, baik itu antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan sumber belajar, sehingga mengarah kepada perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang selanjutnya ada definisi dari pembelajaran matematika. Nah, dari definisi-definisi yang dikemukakan para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan proses aktif dan konstruktif sehingga siswa mencoba menyelesaikan masalah yang ada sekaligus menjadi penerima atau sumber dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran matematika. Tujuan umum dari pembelajaran matematika ini dapat dilihat pada Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam belajar yaitu pertama ada prinsip kesiapan, di mana tingkat keberhasilan belajar tergantung pada kesiapan pelajar. Yang kedua ada prinsip asosiasi, yaitu tingkat keberhasilan belajar tergantung pada kemampuan pelajar mengasosiasikan atau menghubung-hubungkan apa yang sedang dipelajari dengan apa yang sudah ada dalam ingatannya. Yang ketiga, prinsip latihan. Karena pada dasarnya mempelajari sesuatu itu perlu berulang-ulang atau diulang-ulang, baik mempelajari pengetahuan maupun keterampilan, bahkan juga dalam kawasan afektif. Yang keempat, prinsip efek atau akibat. Situasi emosional pada saat belajar akan mempengaruhi hasil dari belajar itu. Bagian berikutnya yaitu faktor-faktor pembelajaran. Faktor-faktor pembelajaran ini terdiri dari faktor kegiatan, faktor latihan, faktor kepuasan belajar, faktor evaluasi, faktor asosiasi, faktor pengalaman, faktor kesiapan belajar, faktor minat dan bakat, faktor fisiologi, dan yang terakhir faktor inteligensi. Berikutnya ada metode pembelajaran matematika. Metode pembelajaran matematika ini ada penemuan inquiry, eksperimen, demonstrasi, ekspositori, ceramah, penugasan, pemecahan masalah, drill dan latihan, permainan, dan tanya jawab. Nah, lalu ada metode inquiry. Metode inquiry adalah proses menyelidiki dan memeriksa suatu situasi dengan maksud mencari informasi dan kebenaran. Metode ini terdiri dari 4 tahap, yaitu pertama, merangsang siswa dengan pertanyaan,
pernyataan, permainan, teka-teki, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai respon atas rangsangan yang diterima, siswa menentukan prosedur mencari dan mengumpulkan informasi atau data yang diperlukannya untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, menghayati pengetahuan yang diperoleh dengan inquiry yang baru dilaksanakan. Yang keempat, menganalisis metode inquiry dan prosedur yang ditemukan untuk dijadikan metode umum yang dapat diaplikasikan ke situasi lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.